Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan berbagi tips kenapa penghasilan panen saya selalu meningkat dan selalu stabil, walaupun kata orang ini masih sawit kecil, tapi mohon maaf, banyak sawit yang sudah panen di sekitaran 10 kali panen itu buahnya habis dia. Nah, ini tips saya adalah sebenarnya simpel. Yang pertama adalah konsistenlah dalam pemupukan, tetapi kita harus lihat dosisnya dulu. Jangan di usia 2 tahun ke atas dikasih dosis cuma setengah kilo pun SK atau setengah kilo NPK. Nah, itu sangatlah tidak realistis atau tidak cocok. Bahkan 1 kilo pun kalau udah mulai panen itu sangatlah tidak cocok. Berarti kalau 1 kilo sekali tabur dalam jangka waktu 4 bulan, berarti 1 tahunnya cuma 3 kilo NPK, itu sangatlah tidak cocok. Saya yakin dia akan mengalami keterlambatan perkembangan. Munculnya pelepah-pelepah baru akan sangat lambat. Nah, itu akan mempengaruhi kemunculan buah barunya. Otomatis buah barunya pun munculnya akan lambat. Nah, jadi kalau udah mulai dipanen 2 keliling habis, pasti nanti buah barunya itu belum sempat membesar atau belum sempat masak. Nah, kayak saya ini cukup memberikan NPK setara dengan 1,5 kilo. Itu pun sebenarnya target saya adalah 2 kilo per 4 bulan, tapi saya memakai 1,5 kilo secara rutin per 4 bulan sekali. Berarti setahun 3 kali saya sudah menggunakan pupuk 4,5 kilo per batang NPK setara dengan 13.827 atau 12.827 gitu. Nah, tapi saya menggunakan pupuk tambahan di pokok-pokok yang mengalami keterlambatan pertumbuhan. Contoh, sudah saya kasih pupuk NPK 1,5 kilo, tapi beberapa bulan, 2 bulan kemudian saya lihat perkembangannya masih kurang optimal, akan saya tambahin lagi. Akan saya belikan pupuk ya kiloan. Nah, pupuk mutiara bisa, ataupun pupuk tunggal. Kalau kita tahu sawit ini mengalami kendala tidak hijau-hijau, bisa kita tambahin urea tunggal. Atau batangnya tidak terlalu besar, bisa kita tambahin cari rock fosfat. Nah, tapi rock fosfat seperti rock fosfat dolomit dijual kiloan jarang. Nah, mendingan kita belikan pupuk NPK yang kiloan itu. Harganya emang mahal, tapi NKP ya, NKP per kiloan tuh ya. NKP itu dosis fosfat dan kaliumnya sangatlah besar. Nah, itu sangat rekom buat yang mengalami keterlambatan atau batangnya masih kurang wow gitu ya, malah lebih panjang pelepahnya daripada batangnya. Itu bisa kita berikan tambahan NKP. Yang kedua, selalulah kita lihat pertumbuhan sawit itu. Kita lihat buahnya, terutama ya, kemunculan buah-buah barunya.
Kalau seumpama kita masih udah panen terus tinggal satu putaran, itu memang sangat nampak sekali menandakan keterlambatan pertumbuhan atau keterlambatan kemunculan pelepah-pelepah barunya. Nah, itu memang harus wajib kita tambahin dosisnya. Kita kembali ke masalah pemupukan yang rutin dan harus berjenjang. Nah, bahwa memang secara metodologi yang dijelaskan oleh Pak susu sawit yang bekerja di perusahaan sawit, pelepah yang baru itu pelepah baru itu sudah memunculkan bakal buah yang sangat kecil. Nah, dari bakal buah yang masih di dalam pelepah itu yang belum muncul nyampe ke usia panen, hampir panen lah, anggap aja panen, itu memerlukan waktu sekitar 14-15 bulan. Jadi di jangka waktu 14-15 bulan itu kita harus selalu memupuk sawit itu dengan dosis yang sesuai, yang sama bahkan lebih. Jangan dosisnya dikurangi, itu akan sangat-sangat tidak efisien. Dan sudah saya buktikan, saya selalu memberikan pupuk setara NPK 1,5 kilo ini hampir 1 tahun ini, dan terus akan saya kasih 1,5 kilo. Kemungkinan nanti saya akan berubah di usia 3 tahun, akan dosisnya saya tambahin. Dan alhamdulillah udah panen ke-8 kemarin ya. Sayangnya karena waktu kemarin tidak saya videokan, panennya meningkat terus, meningkat, dan berat janjang ini pun sudah mulai bagus. Jadi biasanya kita memanen 40 janjang, 50 janjang buah dengan hasil yang sangat meningkat. Karena emang saya perhatikan di Paso ini buahnya udah mulai bagus-bagus, udah mulai besar. Yang landa-landa udah habis, udah kita panen, sebagian udah kita buang. Nah, alhamdulillah ini buahnya bagus-bagus. Ya itulah cara simpel saya ya. Nah, dan ada beberapa kemarin saya perhatikan pucuk barunya itu tidak sempurna atau ngeriting, kalau bahasa orang Jawa ngeriting. Nah, saya coba kasih boron. Setelah mengasih boron sekitar 2 bulan yang lalu, pucuknya pun sudah ada yang normal dan belum ada yang belum normal. Ah, ini tadi saya memberikan boron lagi khusus untuk pucuk daun yang nampaknya belum normal. Nah, pucuk baru ya di pelepah pokok sawit yang kita lihat pucuk barunya tidak optimal atau masih keriting. Nah, cuma beberapa lah. Tadi saya beli 1 kilo, kemungkinan tadi saya aplikasikan sekitar belasan pokok. Kemungkinan pasti akan sangat maksimal nanti untuk ke depannya, walaupun akan kita rasakan sekitar 1 tahun kemudian. Untuk yang boron itu sendiri itu akan memberikan kualitas keharuman pada bunga betina atau bunga jantan. Walaupun baru kita taburkan, lihatlah di 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan ke depan pasti akan tercium bau bunga jantan atau bau bunga betina yang sangat-sangat harum.
beda kita tidak menaburkan boron selama 1 tahun, baunya pasti gitu-gitu ya. Kita dekatin baru harum. Tapi kemarin waktu saya menaburkan boron sekitar 1 on, bahkan 1 sampai 1,5 on, baunya emang sangat menyengat, sangat-sangat bagus untuk mengundang hewan penyerbuk, serangga penyerbuk ya. Dan saya lihat kemunculan berundulan kecil-kecil pun sangat-sangatlah bagus. Oke, kita lihat aja kemunculan buah-buah barunya seperti apa. Gas langsung. Kita akan menyepil buah-buah baru ya. Ini buah lama, hancur tikus ini. Nah, ini buah barunya, sangat-sangatlah efisien. Pemberian boron kemarin sangat berdampak. Jadi agak sedikit saya tambahin lagi. Untuk pembentukan besarnya janjangan itu, jika di perkebunan kita mengalami pengecilan, pemunculan janjangan buah, itu menandakan bahwa unsur hara lengkapnya itu kurang ya, dari fosfat, KCl, bahkan ureanya ya. Tapi saya lebih ke arah KCl sama fosfat plus boronnya. Nah, kalau urea itu kan lebih ke arah pertumbuhan vegetatif seperti penghijauan daun, kemunculan pelepah gitu ya. Tapi sangatlah pengaruh juga pada kemunculan besarnya janjangan tersebut. Ini belum berbunga ya. Kita akan lihatkan sedikit kemunculan janjangan barunya atau yang udah diserbuki, yang tadi saya jelaskan tentang boron itu ya. Ini bagus ini. Nah, bagus ini ya, sudah membuahi. Nah, ini hasilnya. Ini bulat-bulat, belum lonjong ya, karena pokoknya pun masih pendek, daunnya pun belum terlalu panjang. Nanti kedepannya insya Allah akan lonjong ya. Oke guys, ini ya, ini yang paham sawit pasti tahu, ini penyerbukan buah yang kurang lebih dari 1 bulan ya, paling lama 1 bulan lah, pasti tahu ya. Nah, dia udah sempurna kan. Sama saya pun petani pemula, jadi udah sekitar 8 kali panen itu saya selalu berusaha untuk mencari ilmu sawit yang real, tidak yang mengada-ngada. Dan banyak yang landak-landak main di tempat saya coba kenapa bisa landak seperti itu ya, padahal pertumbuhannya bagus, pupuk KCl nya pun tetap terjaga, bahkan dosisnya pun bisa dikatakan masih normal ya. Nah, yang buat heran, landaknya itu kan tidak semuanya, ada semuanya bagus, ada yang pokok yang bagus tidak landak, dan ada yang landak.
dalam arti landaknya itu tidak kelainan itu ya, kelainan dari bibit afkir atau apa, tapi emang kayak kekurangan unsur hara tertentu. Nah, jadi kemarin saya lihatkan pun baru menyadari bahwa pertumbuhan pelepah barunya itu agak memendek dan keriting. Nah, kemarin saya coba aplikasikan boron, alhamdulillah langsung kecium aroma bunganya itu. Walaupun dia bunga betina, baunya pun harum, kena angin itu memang sangat bagus. Jadi itu akan mengundang serangga penyerbuk dan akan memaksimalkan penyerbukan. Hasilnya seperti ini, bagus ini. Ini udah selesai penyerbukan. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini juga bagus ya. Tap. Seperti ini dikatakan rindang pun belum. Ini kemungkinan nanti akan saya tambahkan khusus uni urea. Ya, alhamdulillah udah ada masak. Tikus ini pasti kalau udah kena tikus salam. Ini juga masak. Nah, ini tikus ya, hati-hati ya. Nah, ini udah agak lama kan. Mantap. Ini tadi saya tambahin boron lagi sedikit. Karena kemarin saya akuin waktu pemberian boron yang di usia 1 tahun itu saya kasihkan ke ujung pelepah, dan waktu itu tidak ada hujan sama sekali. Sekitar 1 bulan itu tidak ada hujan sama sekali ya. Alhasil gagal. Jadi kemarin saya aplikasikan lagi lebih ya. Kadang seperti ini juga ya, saya menambahkan sedikit untuk menghasilkan buah seperti ini. Harus memerlukan proses yang panjang, 1 tahunan, dan pemupukan yang rutin dan terus meningkat. Jangan pemupukannya bulan ini 1,5 kilo, terus 4 bulan ke depan 1 kilo. Nah, itu tidak boleh, harus konsisten gitu ya pemupukannya. Insya Allah nanti akan memberikan dampak yang bagus di 1 tahun ke depan. Nah, seperti ini saya pun kadang sebagai petani itu memupuk 2 kali seperti tidak ada perubahan, tapi yakinlah, konsistenlah dalam pemupukan dengan dosis yang tepat. Insya Allah lama kelamaan buahnya akan muncul yang besar seperti ini ya. Sekian video dari saya, semoga dapat menginspirasi para petani pemula ya. Kalau yang udah susu insya Allah ilmunya udah lebih dari saya. Nah, ini saya terapkan untuk petani pemula di Indonesia, karena saya petani pemula juga. Alhamdulillah bisa dikatakan saya cukup puas dengan buah yang saya itu hasilkan di perkebunan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.